Oke, kembali lagi bersama saya Nurlela. Saya sedang bersama ketua organisasi yaitu Coach Fahri. Menurut Coach Fahri, bagaimana tanggapan LPBB Mitra Karya 1 pada hari ini? Tanggapan saya ini sangat luar biasa, antusias peserta pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rafiq Mawan, perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan sedikit materi, yaitu wilayah regional Sumatera Utara dan Sumatera Tengah. Yang pertama, tatanan tektonik. Cekungan Sumatera Utara merupakan salah satu cekungan yang produktif akan hidrokarbon di Sumatera. Cekungan yang terbentuk pada awal tersier sekitar Eosin sampai Oligosen sebagai hasil dari proses subduksi miring antara lempeng Indo sampai Australis di bawah sebelah barat dari lempeng Eurasia yang nantinya akan membentuk cekungan busur belakang. Selanjutnya, pada kala Oligosen akhir sampai Miosen awal, cekungan Sumatera Utara berkembang di bawah rezim ekstensional. Serangkaian sesar geser mengenai right and left stepping, right lateral wedge fault yang terbentuk dan tersebar pada zona ini membentuk pull apart basin serta blok-blok tinggian akibat dari zona kompresi serta zona ekstensi di antara kedua sesar geser. Kemudian dapat kita lihat dari gambar ini, di mana bagian selatan dari subcekungan merge tenggelam seiring daerah rendahan atau graben semakin dalam dan tinggian atau horst yang tersingkap tererosi. Endapan sandstrip yang terdiri atas batu pasir dan konglomerat diendapkan di atas daerah struktural tersebut. Kedua bantuan penyusun ini merupakan formasi bruksah. Akibat pemekaran terus berlanjut, garis pantai pun bergeser dari selatan ke utara di bawah pengaruh penurunan paparan Malaka bagian selatan. Kemudian, stratigrafi regional. Stratigrafi regional dari cekungan Sumatera Utara telah didiskusikan oleh beberapa penulis terdahulu seperti MC Arthur dan Helm pada tahun 1982, Pertamina dan BEICIP pada tahun 1985. Nah, dalam hal ini penulis memilih untuk menggunakan referensi dari Anderson sebagai acuan dari kolom stratigrafi. Nah, pada kolom stratigrafi dari cekungan Sumatera Utara, kotak berwarna merah mengindikasikan daerah penelitian yang terkait. Stratigrafi tersebut telah diperbarui dari versi Sorso Miharjo pada tahun 1988 dan litosgrafinya hampir mendekati daerah penelitian yang penulis kerjakan. Kemudian, adapun stratigrafi cekungan Sumatera Utara menurut Panguriseng pada tahun 2008, secara stratigrafi formasi tertua pada cekungan Sumatera Utara berumur Paleozoikum. Formasi ini terdiri dari formasi kloet yang tersusun atas batu sabak hitam, sekes, dan jenis, dan formasi bahorok yang tersusun atas metawatske, trebeksiasi atau konglomeratik tanpa pelapisan. Kemudian kita masuk ke materi regional wilayah Sumatera bagian tengah. Yang pertama itu fisiografi cekungan Sumatera Tengah. Nah, cekungan Sumatera Tengah merupakan cekungan yang terbentuk di belakang busur magmatik selama tersier awal, yaitu pada masa Eosen Oligosen sebagai rangkaian struktur setengah graben yang dipisahkan oleh suatu blok horst sebagai hasil dari terjadinya proses penunjaman lempeng Samudra Hindia menyusup ke bawah lempeng benua Asia. Nah, cekungan seperti ini dapat kita lihat pada gambar di atas yang berbentuk asimetris yang mengarah barat Laut Tenggara. Bagian yang terdalam terletak pada bagian barat daya
dan melandai ke arah timur laut. Kemudian, cekungan Sumatera Tengah di bagian barat dan barat daya dibatasi oleh Bukit Barisan, bagian timur oleh Semenanjung Malaysia, dan bagian utara dibatasi oleh Busur Asahan. Kemudian di sebelah tenggara oleh dataran tinggi 30 dan di sebelah timur laut oleh Keraton Sunda, sedangkan batas bagian selatan tidak diketahui secara baik. Kemudian, tektonik cekungan Sumatera Tengah. Struktur geologi regional cekungan Sumatera Tengah dicirikan oleh blok-blok patahan. Sistem blok-blok patahan ini mempunyai orientasi penjajaran utara-selatan membentuk rangkaian horst dan graben. Ada dua pola struktur di cekungan Sumatera Tengah, yaitu pola-pola yang lebih tua cenderung berarah utara-selatan dan pola-pola yang lebih muda yang barat laut tenggara. Cekungan Sumatera Tengah memiliki batuan dasar pratersier yang dangkal, sehingga sedimen yang menutupinya sangat mudah dipengaruhi oleh tektonik batuan dan banyak dijumpai struktur. Posisi tumbukan yang menyudut antara lempeng Asia Tenggara dengan Samudra Hindia di Sumatera telah menimbulkan gaya geser manganan. Supaya bisa dipahami, bisa kita lihat gambar pergerakan regional litosfer dan interaksi antar lempeng minor di atas. Kemudian, proses tektonik yang terjadi di cekungan Sumatera Tengah merupakan faktor pengontrol utama dalam proses pengendapan sedimen. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Arwi Siraj, yaitu tentang struktur geologi Sumatera bagian selatan. Struktur geologi cekungan Sumatera Selatan tidak dapat dipisahkan dari tatanan tektonik regional Pulau Sumatera, dengan unsur utama subduksi oblique, lempeng Indo-Australia terhadap kontinen Sunda dengan kecepatan 6-7 cm per tahun. Secara umum, Sumatera dapat dibagi menjadi 5 bagian. 1. Busur luar Sunda, berupa busur non-vulkanik yang terletak di luar pantai barat Pulau Sumatera, yaitu sepanjang Pulau Singkil, Nias, Kepulauan Mentawai, dan Enggano, menerus ke selatan Pulau Jawa. Busur ini memisahkan cekungan depan busur dengan palung tempat menunjamnya lempeng Indo-Australia ke kontinen Sunda. 2. Cekungan depan busur, terletak di anatah busur luar non-vulkanik dan busur vulkanik Sumatera. 3. Cekungan belakang busur, termasuk cekungan Sumatera Selatan dan cekungan Sumatera Tengah. Cekungan-cekungan ini terbentuk oleh depresi batuan dasar di kaki pegunungan Barisan. 4. Jalur pegunungan Barisan, dan memanjang arah barat laut tenggara, sejajar dengan Pulau Sumatera. 5. Cekungan intermontane, atau intra-arc basin. Pola struktur Plio-Pleistosen ini dibentuk oleh: pertama, Semangkou Range Fault yang merupakan hasil dari subduksi oblique lempeng Indo-Australia terhadap kontinen Sunda yang menimbulkan gerak rotasi right lateral. Kedua, perlipatan-perlipatan dengan arah barat laut tenggara sebagai akibat dari Semangkou Rencing. Ketiga, patahan yang berasosiasi dengan perlipatan dan juga peremajaan sesar-sesar pratersier.